Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah biografi Kiai Hasan Besari yang merupakan cucu dari Ki Ageng Muhammad Besari, penerus Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Sejak wafatnya Kiai Ageng Muhammad Besari, tampuk kepimpinan pesantren Tegal Sari berturut-turut dipegang oleh Kiai Ilyas pada tahun 1773 sampai 1800 Masehi. Dilanjutkan oleh Kiai Hasan Yahya 1800 Masehi dan Kiai Hasan Besari 1800 sampai 1862 Masehi. Pondok pesantren Tegal Sari pernah mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Kiai Hasan Besari. Tokoh satu ini memang tidak diketahui hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Satu-satunya sumber yang bisa menghubungkan kepada sosok pribadi Kiai Hasan Besari hanyalah data tentang kepemimpinannya sewaktu menjadi pengasuh pesantren, yang ditulis oleh Voken. Menurut sejarawan asal Belanda ini, Kiai Hasan Besari memimpin Tegal Sari selama 60 tahun. Dengan asumsi masa kepemimpinannya antara tahun 1800 Masehi hingga tahun 1862 Masehi. Kiai Hasan Besari adalah seorang ulama yang terkenal dengan kedalaman ilmu serta kesaktiannya. Para santrinya banyak berdatangan dari negeri seberang. Mereka kebanyakan berasal dari beberapa kota seperti Banten, Riangan, Cirebon, Karawang, Yogyakarta, Kedu, Magelang, Surakarta, dan Madiun. Pada saat Pondok Pesantren Tegal Sari diasuh oleh beliau, secara cepat pondok tersebut langsung terkenal dengan memunculkan santri-santri yang dikdaya, sakti, dan sekaligus mahir dalam ilmu keagamaan. Dalam Babad Ponorogo, Purwojoyo menggambarkan keadaan pondok tersebut sebagai berikut. Waktu itu pondok pesantren sangat maju, banyak sekali santrinya, bahkan lebih dari 1000. Kebanyakan santrinya berasal dari luar daerah Ponorogo, bahkan ada yang berasal dari tanah seberang. Kebanyakan santri yang belajar tersebut menjadi santri pilihan yang memiliki kesaktian serta kedalaman ilmu agama. Dari sini bisa dibilang bila Kiai Ageng Muhammad Besari
pengasuh sebelum Kiai Hasan Besari telah berjasa menanamkan pondasi awal bagi berdirinya Pondok Pesantren Tegalsari. Maka giliran Kiai Hasan Besarilah yang berjasa membawa pondok ini pada masa keemasan. Jika Purwojoyo menyebut jumlah santri Tegalsari mencapai 1.000 orang, Van der Schip justru memperkirakan jumlah santri Pondok Pesantren Tegalsari waktu itu telah mencapai lebih dari 3.000 orang. Di samping itu, Kiai Hasan Besari juga terkenal sebagai kiai yang telah melahirkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah perkembangan intelektual pesantren. Sebut saja misalnya pujangga terkenal asal Surakarta bernama Raden Ngabehi Ronggowarsito dan pendiri Pondok Pesantren Termas Abdul Manan. Mereka berdua adalah alumni dari pesantren Tegalsari dan merupakan anak didik dari Kiai Hasan Besari. Selain dua tokoh tersebut, masih banyak lagi tokoh yang dihasilkan dari Pondok Pesantren Tegalsari. Salah satunya adalah Kiai Mujahid, pengasuh Pondok Pesantren Sidoresman, Surabaya. Selama berada di Pondok Pesantren Tegalsari, Ronggowarsito terkenal dengan sebutan Raden Burhan. Adapun mengenal keberadaan Ronggowarsito sebagai santri di Pondok Pesantren Tegalsari ini dengan jelas, GWJ Drewes menyatakan seperti yang dikutip oleh Simuh adalah kebiasaan pada waktu itu. Pada usia muda dia dikirim ke suatu pesantren yang diasuh oleh Kiai Hasan Besari, seorang kiai ternama di daerah Ponorogo. Lebih lanjut, asumsi bahwa di bawah asuhan Kiai Hasan Besari telah lahir seorang pujangga besar. Maka Simuh menduga bahwa Kiai Hasan Besari di samping sebagai guru agama, mungkin ia juga memiliki kepustakaan kejawen. Kesimpulan ini juga berdasar atas sebuah kenyataan bahwa Kiai Hasan Besari adalah menantu Pakubuwono keempat. Dengan demikian, Hasan Besari bisa dikatakan seorang priyayi, di mana seorang priyayi pada waktu itu sangat memungkinkan untuk mengenal kepustakaan Islam kejawen. Tetapi dari perkembangan Pondok Pesantren Tegalsari yang semakin pesat ini, muncul satu anggapan negatif dari seorang ahli literatur kepustakaan Jawa tentang Pondok Pesantren Tegalsari, bahwa dalam laporannya yang disampaikan kepada Nederland di Amsterdam, dia mengatakan walaupun Tegalsari telah mengajarkan kepada 3.000 santrinya bagaimana membaca Al-Quran, tetapi di sisi lain di sana juga mengajarkan rahasia-rahasia Buddha dan kepercayaan kejawen yang masih dipertahankan oleh kiai-kiai setelah masa transisi Islam di Jawa. Lebih lanjut, ia juga menyatakan fanatisme para santri dan guru-guru yang telah mendukung perang Diponegoro bukan didorong oleh keyakinan atau doktrin Islam, tetapi oleh harapan
untuk kembali kepada agama lama. Tegalsari digambarkan kemakmuran yang dicapainya waktu itu. Sepanjang jalan menuju Tegalsari ditanami pohon-pohon. Rumah-rumah penduduk berjajar rapi dengan halaman yang luas. Tegalsari pun waktu itu sudah memiliki pasar yang besar, yaitu Pasar Wage yang selalu ramai. Pada masa Kiai Ageng Muhammad Besari baru dibangun pertapaan, yaitu sebuah rumah sederhana. Namun saat ini di sana sudah terbangun sebuah rumah tembok besar seperti pendopo. Namun sekarang di sana sudah terbangun sebuah rumah tembok yang besar seperti pendopo. Demikian pula di sana juga sudah dibangun sebuah masjid yang terpisah dari rumah kiai. Masjid tersebut berdekatan dengan makam keluarga Kiai Ageng Muhammad Besari. Bentuk arsitektur Masjid Tegalsari pada waktu itu sudah mewah, beratap 2 sirap dan memiliki serambi. Lantainya tinggi mencapai 4 kaki dengan diberi tangga. Di sekitar masjid terdapat bangunan yang terbuat dari bambu yang merupakan tempat tinggal sementara para santri. Bangunan ini disebut pondok. Lantai pondok terbuat dari bambu yang lebih tinggi dari permukaan tanah. Di depannya terdapat teras yang dapat dipakai duduk istirahat. Setiap kamar terdapat rak yang terbuat dari bambu sebagai tempat penyimpanan seperti buku dan kertas. Tegalsari memiliki 5 pondok untuk laki-laki yang dapat menampung 400 santri. Setiap pondok memiliki 10 kamar dan setiap kamar memuat 3 hingga 4 santri. Bahkan seringkali mencapai 10 santri. Dengan demikian, satu pondok bisa memuat 100 santri. Para santri mempunyai lumbung yang digunakan untuk menyimpan padi sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Satu lumbung digunakan 4-5 santri, dan mereka bergantian menjaganya. Para santri tidak dipungut biaya sama sekali. Santri dari keluarga kaya mendapat bekal dari keluarga mereka, sedangkan santri-santri yang tak mampu biasanya membantu kiai bekerja di sawah untuk membiayai hidup mereka. Pada tanggal 9 Januari 1862 Masehi, Kiai Hasan Besari wafat dalam usianya yang sekitar 100 tahun. Ia meninggalkan 10 anak dan cucu. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga dekat kakek dan ayahnya di Tegalsari. Setelah Kiai Hasan Besari wafat, Desa Karanggebang dan Poh 5 dipisah dengan Tegalsari. Lalu diangkatlah anaknya yang dari istri Raden Ayu, salah seorang putri Pakubuwono keempat, Raden Hasan Ripanggi, sebagai kepala perdikan. Sedangkan Tegalsari dipimpin oleh Kiai Hasan Anom, putra tertua Kiai Hasan Besari, dari istri pertama. Kemudian Kiai Hasan Anom meninggal pada tahun 1873 Masehi dan digantikan oleh adiknya Kiai Hasan Galipo.
Demikian kisah biografi Kiai Hasan Besari, penerus Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Terima kasih untuk beliau Kiai Hasan Besari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.